Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru gabung, channel ini bahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Masih suasana lebaran ya, masih libur untuk beberapa orang, biasanya mahasiswa masih libur, ada juga beberapa pekerja yang mudik, kantoran gitu. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakannya dan nikmati libur kalian ya, sebelum masuk sebentar lagi. Oke, di video kali ini gue mau membahas tentang Launchpad Binance yang sebentar lagi akan launching tokennya. Sebelum itu, teman-teman sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang ya. Oke, kita akan bahas Launchpad. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Launchpad, apa itu Launchpad? Nah, kalau gue buka di Google, eh, keywordnya seperti ini. Apa itu Launchpad Crypto? Dikutip dari Pintu Academy, ada tanggalnya di sini. Launchpad Crypto adalah suatu platform yang memungkinkan proyek berbasis blockchain untuk meningkatkan jumlah modal sekaligus memberikan akses awal kepada penjualan token pada tahap awal kepada kelompok investor tertentu. Jadi simpelnya adalah ketika suatu token atau project muncul itu biasanya ada masa launchpad dulu ya. Jadi masa perkenalan lah, simpelnya seperti itu. Nah, di masa perkenalan ini biasanya ada sebuah kesempatan dalam kurun waktu tertentu yang dimana teman-teman bisa ikut masuk. Tetapi misalkan 1 minggu ya, harinya 1 minggu, teman-teman ikutan beli. Nah, biasanya harga di 1 minggu itu harganya bisa tiba-tiba pump atau tiba-tiba dump. Itu macam-macam lah mekanismenya. Dan biasanya launchpad ini diberikannya gratis ya, tapi gratis dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Syarat dan ketentuan berlakunya macam-macam ya. Kalau di Binance misalkan teman-teman punya token BNB, kalau di exchange lain misalkan Coinbase punya USDC, macam-macam lah. Kita akan masuk ke Binance. Buat teman-teman yang belum punya akun Binance, nanti silakan di klik link di bawah ya. Jadi belum punya Binance silakan daftar pakai link di bawah. Teman-teman bakal dapat diskon trading ya. Jadi tradingnya dapat diskon, nggak 100% fee-nya bayar. Nah, kalau kita buka Binance, nah di bagian depan ini teman-teman lihat ya. Tadi malam kita bahas sedikit dulu. BTC lagi gila-gilanya ya. Nah, ini juga lagi nanjak. Kalau teman-teman mengikuti pergerakan Bitcoin di jam 2 kemarin itu masih sideways ya, dari jam 5 pagi kemarin sampai jam 2. Nah, tiba-tiba di jam 3 sampai jam 7 malam itu naiknya pump gila-gilaan ya. Kemudian sideways sedikit dan di jam 3 4 pagi ini hari ini di jam 3 jam 4 pagi tiba-tiba dumpnya gila ya. Turun lagi. Nah, sekarang lagi nanjak lagi. Ini buat yang short sama yang long ini gila-gilaan sih. Hajar atas hajar bawah gitu ya. Kita sedikit aja beralih ya. Ini nanjaknya lagi gila-gilaan. Teman-teman bisa lihat ya. Tadinya 28.000 sekarang 29. Hati-hati buat teman-teman yang lagi trading. Tetap risk rewardnya harus diperhatikan ya. Jangan sampai liquid gitu. Jadi nggak lucu aja gitu. Nah, di bagian Binance bagian atas kanan ada more. Teman-teman klik aja di more ya, kanan atas ya, sebelah deposit, diklik. Kemudian scroll ke bawah sedikit. Ada di menu earn ya. Di menu earn ada namanya launchpad. Nah, teman-teman klik ya, yang gambar roket nih. Ada launchpad, teman-teman klik. Nah, sebenarnya launchpad di Binance ini udah berkali-kali ya, atau udah banyak banget sebenarnya. Kita klik view more di sini. Nah, yang lagi berjalan ini namanya Open Campus ya. Ini nanti gue jelasin detailnya sedikit. Tapi sebenarnya udah banyak banget. Ada event sebelum-sebelumnya. Ada Space ID di bulan 3 tahun ini. Kemudian ada Hook di bulan Desember 2022. Ada Step N di 2022 bulan 3. Ada Alpine F1 Team dan macam-macam lagi. Masih banyak ya. Dan udah pernah terjadi. Kita akan masuk ke Open Campus. Gue sebenarnya agak telat ya memberikan infonya, tapi ini masih bisa teman-teman ikut. Jadi kalau kita klik Open Campus, ini menuju 1 hari lagi ya untuk masa teman-teman menyimpan syaratnya.
Jadi projectnya namanya Open Campus. Gua akan catat dulu di notepad ya, di Samsung Note lah mungkin. Untuk kesimpulannya, biar teman-teman gampang ya. Jadi nama projectnya Open Campus, tetapi nanti nama tokennya adalah Edu ya. Kita akan tulis aja biar teman-teman lihat. Nama tokennya adalah Edu. Kemudian harga awal satu Edu adalah $0,05. Di sini ada informasinya. Harga satu Edu sama dengan $0,05. Nah, kemudian di sini ada detail informasinya banyak, ada websitenya, ada white papernya, kemudian ada Edu Research Report, ada macam-macam, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang hari ini sampai satu hari lagi kurang lebih sampai tanggal 28, satu hari 5 jam lagi. Ini ada yang namanya kita biasa bilangnya adalah snapshot atau waiting time ya. Jadi snapshot atau waiting time-nya ini kurang lebih dari tanggal, teman-teman bisa lihat di sini. Dari tanggal 23 April ya. Sebenarnya ini udah cukup telat ya, karena sekarang itu udah tanggal 27, tapi masih bisa ya. Jadi snapshotnya itu dari 23 sampai 28 ya, 28 April. Nah, ada teman-teman kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari ya. Nah, gue jelasin simple. Snapshot ini apa sih? Snapshot ini sebenarnya ada penjelasannya di sini ya. Jadi kita harus pegang token BNB, entah di spot atau di dompet yang mana aja di Binance. Nah itu BNB itu selama 5 hari itu nantinya akan dihitung. Ketika dihitung itu akan menimbulkan jatah kita yang bisa kita masukkan nanti di tanggal 28. Itu biasanya namanya subscription period. Jadi ini snapshot atau waiting 5 hari ini kita harus menunggu, dan di dompet kita harus ada BNB ya. Nah, kemudian masa subscription adalah di sini subscription periodnya tanggal 28. Teman-teman bisa ikut tanggal 28 jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Nah, di sini ketika teman-teman udah ikutan atau udah punya BNB di snapshot atau waiting time-nya di 23 sampai 28 April, ketika sudah dihitung nanti ada keluar jatahnya. Misalkan kita cuma bisa dapat 20 ya, 20 token Edu. Nah, kita di masa subscription ini kita memasukkan token BNB kita untuk nantinya kita bakal dapat 10 misalkan 10 tadi token Edu. Nah, ketika sudah ada yang namanya calculation period. Ini di tanggal yang sama kebetulan di 28 April. Ini 28 April ya. 28 April jam 1 siang. Kemudian calculation-nya 28 April jam 4 sore. Nah, kemudian setelah kita memasukkan BNB, contohnya di subscription tadi kan sedikit udah gue jelasin ya. Jadi nanti BNB kalian dihitung untuk bisa memasukkan BNB kalian untuk beli tokennya. Ketika kita masuk di subscription berapa jumlah BNB-nya, kemudian nanti dihitung berapa yang dapat. Misalkan tadi dapatnya 10 ya di calculation period sampai jam 4 tadi. Kemudian ada final token distribution. Nah, di sini kebetulan juga di tanggal yang sama 28 April jam 5. Jadi kita nunggu 1 jam untuk dapetin tokennya. Nah, teman-teman perlu tahu token BNB yang di subscribe nantinya di sini kalau di event ini akan dikembalikan ya. Jadi akan dikembalikan, kemudian nanti setelah dikembalikan token kita bakal dapat token Edu. Nah, kurang lebih gini mekanisme simpelnya ya. Tetapi dalam event kali ini tidak akan dikembalikan full. Nah, teman-teman harus catat ini ya. Tidak akan full.
Yang mana beberapa persen dari masa calculation-nya ini. Nah, di calculation-nya ini, misalkan teman-teman masukin 1 BNB. Nah, yang dikembalikan ke dompet kita nanti tidak akan 1 BNB ya. Karena berapa persennya sesuai dengan calculation di jam 4 sore di tanggal 28 April ini. Misalkan dari 1 BNB nantinya 0,02-nya dikembalikan seharga nilai token edu. Jadi teman-teman bacanya seperti itu, detailnya ada di sini ya. Ini ada BNB holding details. Nah, gua nggak tadi gue bilang 0,02, gue lupa ya berapa jumlahnya. Tapi yang jelas nanti teman-teman baca aja di detail sini. Kalau diklik, nah ini bisa ya. Nah, ini gua ya. 0,19 BNB, 0,19, 0,13 ya. Nah, your average BNB holding amount. Nah, ini teman-teman beda-beda nanti dapatnya ya. Di sini ada BNB calculation rules-nya juga. Silakan dibaca aja. Intinya, nah ini panjang ya penjelasannya. Tapi intinya seperti itu. Token BNB di subscribe akan dikembalikan tetapi tidak full. Contohnya tadi ketika 1 BNB kita subscribe, nanti akan dikembalikannya beberapa persen. Ya pastinya banyak ya. Sekitar 80% atau 90% misalkan. 10%-nya dikembalikan dalam token edu. Nah, token edu ini bisa kita jual. Saran gua adalah teman-teman jual di awal atau riset lah terlebih dahulu mau gimana mekanismenya. Nah, teman-teman ini bisa baca ya, ada banyak banget penjelasannya, detail lengkapnya. Silakan untuk persenannya baca di sini aja. Tetapi mekanisme intinya seperti ini. Dan saran gua adalah ketika teman-teman mau hold lama token Launchpad biasanya beberapa hari nanti akan turun ya. Jadi teman-teman harus pastikan jual di angka yang teman-teman sudah sepakati ya. Jadi jangan terlalu hold lama-lama gitu. Karena pengalaman ada yang 1 hari itu udah naik atau 1 jam udah naik 10 kali lipat, teman-teman jual gitu. Dan target gue juga nggak bakal terlalu lama untuk hold ya. Yang pasti ini eventnya cukup menarik karena bisa berpotensi cuan berkali-kali lipat. Biasanya di Binance itu semua launchpad historinya untung ya minimal 5 kali lipat gitu. Nah cuma timing jualnya aja gimana balik ke teman-teman. Ada juga yang waktu itu sampai 100 kali lipat. Jadi kalau kita taruh 1 juta ya berarti bisa jadi 100 juta. Tetapi tetap sekali lagi timing jualnya dikembalikan kepada teman-teman. Oke gitu aja simple kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel Sisi Lain Pekerja. Dan sekali lagi kalau teman-teman belum punya Binance dan ingin berkesempatan ikut Launchpad ini, masih ada 1 hari untuk masa waitingnya. Silahkan klik link di deskripsi. Oke gitu aja video kali ini. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe channel ini biar makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.